saya Heru Sukliwon, asal dari Banyumas. Untuk pekerjaan yang saya geluti sekarang ini piercer. Piercer artis lah, bahasa kerennya piercer artis. Tukang tindik bahasa kampungnya. Kalau untuk jadi piercer aku mulai belajar itu dari 2013 ya. Tapi belajarnya itu apa aja, belajar dari tato juga sama piercing juga. Soalnya dulu aku kerjanya di studio tato, nyandang sebagai backup artis di sana sekaligus staff di studio di daerah Kuta. Itu proses panjang ya, panjang banget ya. Soalnya dulu aku kan freelance. Jadi setiap hari tuh kerjaku tuh mobile kemana-mana. Jadi setiap ada telepon dari satu studio aku pasti cabut langsung, cus freelance. Jadi semua aku bawa alat semuanya itu, jadi hand carry semua. Jadi kalau kerja panggilan dari Canggu ya aku harus ke Canggu. Kalau misalnya dari Canggu aku terus ada panggilan selanjutnya di Seminyak, aku ke Seminyak. Kalau untuk melalui berapa studionya kayaknya mungkin lebih dari 20 deh. Mungkin lebih dari 50 studio aku pernah kerja di Bali. Gitu. Begitu. Jadi aku dulu tuh kerjanya sebelum di studio tato itu aku dulu di galeri lukisan kebetulan. Nah itu aku mikir tuh aku dulu tuh mungkin ada 8 tahunan aku kerja di galeri lukisan dan berbaur dengan gambar-gambar, dengan seni. Nah terus sampai di Bali ini aku kerja di studio, terus aku pengen nyoba belajar ngegambar. Ternyata aku belajar ngegambar itu nggak bisa-bisa. Benar-benar nggak bisa ngegambar sama sekali, walaupun basicku setiap hari aku bersama seni lukis ya. Sampai di Bali juga aku gabungnya sama orang-orang tato yang seni dan gambar. Karena ada dua alternatif, tato sama piercing. Kenapa aku pilih piercing? Karena aku nggak bisa ngegambar yang pertama gitu. Aku udah mencoba belajar untuk belajar gambar dan emang kayaknya basicku nggak di situ deh gitu. Jadi aku putuskan untuk ngambil satu ini body piercing karena nggak pakai syarat untuk bisa menggambar, dan dari situ aku belajar dari senior sih gitu aja. Sampai sekarang. Jadi kalau untuk profesional sampai detik ini pun aku masih mencoba untuk menjadi lebih profesional lagi dari segi proses sterilisasi, ngobrol sama klien segala macam. Dari dulu memang sampai sekarang memang tahap belajarnya panjang. Jadi kalau menurutku belum, untuk mencapai profesional banget itu panjang banget prosesnya. Mungkin sampai tua nanti bakal masih tetap belajar terus dari segala macam hal. Tanggung jawabnya besar ya. Kalau menurutku tanggung jawabnya besar. Kita kerja, ibaratnya kita mirsingin orang, kita nindikin orang itu nggak cuma sekedar selesai di tempat, cuma kita harus ada apa namanya, tanggung jawab di belakangnya. Kayak contoh, kalau misalnya ini proses healingnya bermasalah, kamu bisa kembali lagi ke saya dan saya bantu untuk proses penyembuhan. Nah gitu. Soalnya aku punya prinsip gini, proses healing itu aku kasih garansi sampai kalau aku masih hidup gitu. Kalau misalnya ada customer yang bermasalah piercing di aku, pasti akan kutangani dan pasti akan aku tanggung jawab tuh dengan apa kerjaanku itu kalau emang ada bermasalah. Tapi permasalahannya emang benar-benar yang salah dari akunya gitu. Tapi kalau misalnya dia di luar sana itu kayak contohnya kayak infeksi segala macam, itu datangnya dari dia, mungkin gua nggak bakal bertanggung jawab, tapi akan kuarahkan kemana supaya itu piercing kerjaanku itu sembuh gitu. Kalau untuk paling mudah, sebenarnya semuanya nggak ada yang mudah, cuman bisa dikatakan mudah itu karena udah terbiasa sih. Maksudnya kayak orang bikin di hidung itu udah menurutku itu udah mudah karena aku emang benar-benar sering banget mengerjain. Jadi aku juga pernah mengalami yang namanya salah gitu, maksudnya salah dalam proses
penusukan segala macam itu pasti untuk mempengaruhi apa namanya hasilnya gitu kan. Kadang-kadang orang ada request yang seperti ini tapi aku bilang oh nggak bisa, gue bilang gitu. Kamu harus pakai ini dulu atau harus posisinya seperti ini dulu atau tempatnya di sini dulu, nggak boleh di situ langsung, aku bilang gitu kan. Nah itu kalau untuk yang sulit semuanya sulit. Cuma yang paling sulit sih emang udah kalau misalnya masuk ke genital gitu ya, kalau udah masuk ke genital itu sebenarnya kita kudu penuh berhati-hati lah mengerjain karena kan itu genital itu emang benar-benar fungsinya kan memang sangat penting kan gitu, begitu sih. Kalau untuk proses pembuatan, kalau untuk di loop sendiri ya, contoh di loop sini ya, di loop aku pengerjaan kalau misalnya barang semua udah ready steril ya, itu pengerjaanku nggak nyampe 1 menit sih, setengah menit paling ya, pokoknya hitungan second atau 30 detik cukup selesai. Itu untuk proses kalau misalnya semua alatnya sudah steril, anting semua udah prepare semua ya, udah preparing semua ya, itu paling 1 menit lah. Tapi kalau misalnya belum preparing berarti kemungkinan sekitar 15 menitan sama preparing alat, di steril dulu segala macam, bersih segala macam, udah steril, proses pembuatan 15 menit. Kalau untuk penyembuhan di bagian lobe sini sebenarnya kalau kita ngebaca dari buku atau kita baca dari Google itu penyembuhan 4 minggu sampai 6 minggu. Tapi banyak customer yang memang piercing di lobe biasa kayak gini 2 minggu itu mereka sudah udah feeling sembuh, tapi aku make sure kalau misalnya itu belum sembuh, cuman memang kerasa nggak sakit gitu. Kalau untuk ngebaca emang benar-benar kalau dari buku sih emang bener sih menurutku 4 minggu sampai 6 minggu kalau untuk proses di sini. Dan kalau misalnya udah masuk ke ranah cartilage sini, kalau di tulang rawan gini itu udah bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Itu untuk proses penyembuhan. Oh, itu untuk kalau stretching ya. Tergantung sih, kalau misalnya aku bikin piercing, kalau misalnya stretching, kalau ada permintaan dari customer, aku pengen bikin langsung besar gitu. Aku lihat dulu dari daun telinganya. Aku lihat dari anatomi tubuh orang itu tersebut. Jadi aku lihat, oh telingamu tuh bisa sanggup sampai 12 mili atau 14 mili. Kalau untuk di atas itu riskan untuk putus gitu kan. Tapi saran standarnya kalau misalnya mau langsung besar dari 0 sampai 10 sih normalnya. Soalnya daun telinga orang kan beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau kebetulan telinga aku ini aku dulu bikin dari 0 sampai 20 langsung. Dan aku buat sendiri. Jadi bisa tergantung dari daun telinga itu sih. Gitu. Cara ngerawat yang benar tuh sebenarnya simple sih. Sebenarnya simple kalau untuk orang yang emang benar-benar ngenanemin itu piercing itu bukan apa ya namanya ya. Bukan mainan lah ibaratnya gini. Sekarang orang datang piercing. Terus proses penyembuhannya itu emang kan variatif ya, kalau misalnya udah masuk ke dalam, masuk di kulit gitu. Terus cara ngerawatnya yang paling penting sih emang bener-bener jangan terlalu banyak dipegang sih. Soalnya orang kalau misalnya baru punya piercing itu biasanya dia tangannya gratil banget. Aduh, nih udah 3 hari nih kan. Biasanya kan kalau misalnya habis piercing nih, dia pasti ada liquid keluar dari si piercing itu, terus jadi kayak kerak gitu. Nah, itu orang tuh kayak rasa ingin tahunya tuh kadang-kadang lepas kontrol. Jadi dipegang. Nah, itu yang menyebabkan infeksi. Sama kalau untuk di posisi bagian telinga luar di sini, itu agak sulit penyembuhan karena posisi tidur. Yang paling rawan sih emang 2 itu kalau untuk di bagian telinga atas ya. Maksudnya bagian telinga sini semua sih, maksudnya kalau bagian sini rawannya tidur sama tangan dipegang-pegang. Kalau misalnya bagian lain sih paling dipegang-pegang, itu aja sih. Kalau terlanjur infeksi bisa balik lagi ke piercer tersebut. Kalau misalnya udah parah banget, tergantung dari berapa besar parahnya itu sih si piercing itu. Kalau misalnya cuma kayak kelewet sedikit segala macam terus tapi numbuh daging segala macam besar, itu piercer masih bisa ngatasin sih. Rewel kadang-kadang ini ya sebenarnya yang bikin dibilang rewel tuh apa? Nawar.
Ya maklum lah, ibu-ibu atau cewek kan biasanya kan pasti nawar lah mereka kan. Yang nawarnya kadang-kadang nggak kira-kira, itu sih yang bikin kesel sih. Terus kayak banyak maunya tapi endingnya cuma bikin satu dua gitu. Pertamanya bikin, wah aku pengen bikin ini banyak, terus tiba-tiba endingnya cuma bikin satu gitu. Bukan ribet sih itu ya, cuma gimana ya, kalau untuk ribet, kalau customer yang ribet pernah dapet tapi nggak bikin baru, gonta-ganti anting gitu. Kita kan display banyak nih, kita display anting banyak, terus dia milih yang ini, udah kita pasangin, ternyata nggak cocok, ganti lagi yang ini, nggak cocok lagi, nggak cocok, gitu aja terus. Soalnya kita pergi polos pulang penuh, ngerti gak? Penuh, maksudnya kulitnya ini penuh nih, jadi orang lihat, wih ini siapa nih, orang siapa nih, wah gini, wah preman nih, pasti dianggap kayak preman gitu ya. Cuman kalau aku bilang sih, whatever people talking sih, I don't care, aku bilang. Yang penting selagi aku nggak ngerugiin kalian, selagi aku jalan aja nyari duit, nggak ibaratnya nyari duit yang benar, nggak dari jalan yang apa namanya, yang salah gitu di mata negara dan agama, fine aja sih, aku maju aja terus pokoknya sampai kapanpun. Kayak sampai sekarang karena corona gini 3 tahun nggak pulang. 3 tahun ini lebaran nanti 3 tahun aku nggak pulang ke rumah, soalnya sayang ongkosnya mahal. Yang kudu diperhatiin kalau baru belajar mixing, sering-sering baca buku sama YouTube sih, itu aja. Soalnya kan kalau misalnya harus ngedampingin si piercer, ibaratnya kayak dia punya acuan satu piercer yang dia idolakan gitu, misalnya di Indonesia misalnya, untuk ngintilin mereka itu kan kayaknya possible lah. Soalnya mungkin yang diidolakan di Jakarta, si dianya di Bali gitu kan. Mungkin saranku sih emang baca bukunya, terus sama YouTube aja sih. YouTube juga kalau bisa lihatnya yang standar APP. Standar APP itu kan asosiasi profesional piercer di dunia ya, di dunia. Jadi piercer tuh punya asosiasi. Kalau kayak di Indonesia kan punya ISC, Indonesian Subculture. Nah, itu mungkin sering-sering lihat YouTube atau tanya-tanya sama anggota-anggota ISC lain yang udah lebih senior, mungkin mereka bakal bisa ngarahin kemana. Ibaratnya kita harus belajar ke siapa, kita nanya ke siapa gitu kalau untuk si body piercing ini kan, soalnya kan nggak semua orang tuh tahu. Ini kan awam, yang mengerti cuma segelintir orang yang ada di komunitas, atau kalau di Bali kan memang banyak lah. Cuman kalau di Jakarta apa di daerah-daerah lain kan masih tabu lah, ibaratnya abu-abu lah kita ini. Dunia kami ini tabu. Buat teman-teman, makasih udah nonton video. Thank you. God bless you.